pagi, jumpa lagi dengan Bapak. Di hari ini kita kembali lagi belajar untuk mata pelajaran pendidikan agama Katolik. Dan pada hari ini Bapak akan menjelaskan kembali untuk materi topik tugasku sebagai citra Allah. Di mana waktu lalu Bapak sudah menjelaskan materi tentang aku citra Allah yang unik. Nah, hari ini Bapak kembali akan menjelaskan untuk topik yang kedua, yaitu tentang tugasku sebagai citra Allah. Nah, adik-adik, sebelum Bapak akan menerangkan atau menjelaskan materi pada hari ini, kita awali dulu semua kegiatan belajar mengajar pada hari ini dengan doa. Oleh karena itu, mari kita berdoa secara bersama-sama. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, pada hari ini bahan kajian yang akan kita bahas secara bersama-sama ada 3, yaitu yang pertama adalah kondisi ciptaan Tuhan saat ini, yang kedua tugas manusia sebagai citra Allah, dan yang ketiga adalah refleksi dan aksi. Ini adalah bahan kajian yang akan kita bahas secara bersama-sama di hari ini. Nah, adik-adik, waktu yang lalu Bapak sudah menjelaskan tentang aku citra Allah yang unik. Hari ini kita masuk pada topik yang kedua, yaitu tugasku sebagai citra Allah. Sebagai citra Allah, manusia dipanggil untuk mampu memancarkan gambaran diri dan daya hidup Allah dalam pikiran, perkataan, perbuatan sehari-hari, dan apa yang telah dilakukan oleh kita sebagai manusia. Manusia juga dipanggil untuk turut serta dalam memelihara, mengembangkan, dan menjaga keutuhan ciptaan Tuhan agar berguna bagi keselamatan dirinya serta generasi penerusnya sesuai dengan kehendak Allah. Nah, adik-adik, bahan kajian yang pertama yaitu kondisi ciptaan Tuhan saat ini. Hampir semua orang beriman percaya bahwa pada awal Allah menciptakan dan menyerahkan ciptaannya kepada manusia, semuanya dalam keadaan baik adanya. Benar atau tidak? Kita akan pelajari dalam materi pada hari ini. Sekarang adik-adik, coba adik-adik amati beberapa gambar berikut ini. Nah, adik-adik boleh melihat gambar yang pertama. Ada hutan. Hutan yang sangat luas, yang sangat hijau. Ini adalah awal atau ciptaan Tuhan yang diberikan kepada kita umat manusia. Selanjutnya apa yang dilakukan oleh manusia? Kita lihat pada gambar berikutnya, di mana ada seseorang yang sedang menebang pohon. Ketika kita mulai melakukan menebang pohon secara sembarangan,
pasti akan punya dampak. Apa yang terjadi? Yaitu kerusakan hutan. Dengan penebangan pohon yang secara sembarangan, maka apa yang awalnya kita lihat begitu baik, namun setelah kita merusak hutan secara sembarangan, pasti akan memiliki dampak atau akibat. Kita lihat apa akibat dari perbuatan atau ulah manusia ketika menebang hutan dengan sembarangan. Akibatnya adalah banjir. Kita boleh lihat di gambar ada banjir bandang. Kemudian ada banjir di suatu tempat. Dan juga ada tanah longsor. Ini adalah akibat atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Untuk gambar yang berikutnya, kita lihat pada awalnya lingkungan yang begitu bersih, lingkungan yang begitu sehat. Namun apa yang dilakukan atau dibuat oleh manusia? Ada yang membuang sampah secara sembarangan. Coba adik-adik lihat pada gambar di sini. Ya, ada manusia atau orang-orang yang membuang sampah di tepi jalan. Bahkan ada juga yang membuang sampah secara sembarangan di pinggir sungai. Ketika ini tercemar, maka akan mengakibatkan sakit penyakit ataupun dampak-dampak atau akibat-akibat yang lainnya seperti banjir, air meluap, pantai menjadi kotor, bahkan ada hewan yang mati akibat dari makan sampah plastik. Ini adalah ulah atau perbuatan-perbuatan dari manusia itu sendiri. Nah, adik-adik, kalau kamu melihat kondisi yang memprihatinkan seperti itu, maka yang perlu dipikirkan adalah apakah kondisi semacam itu sesuai dengan kehendak Allah pada saat Allah menciptakan dan menyerahkan ciptaannya. Nah, adik-adik, untuk memahami hal tersebut, bacalah kutipan Kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 30. Silakan adik-adik membuka Alkitab Perjanjian Lama, Kejadian 1 ayat 26 sampai 30. Bacalah dan pelajari isi dari firman Allah tersebut. Nah, adik-adik, setelah adik-adik sudah membaca Alkitab Perjanjian Lama, Kejadian 1 ayat 26 sampai 30, sekarang kita akan masuk pada refleksi dan aksi atau tindakan apa yang akan kita lakukan setelah kita mempelajari materi pada hari ini. Kita telah memahami bahwa Allah menciptakan kita sebagai citra Allah. Allah telah memberi kuasa untuk menaklukkan dan memelihara ciptaannya secara bijaksana agar kelak tidak mendatangkan bencana bagi manusia. Namun kenyataannya manusia sering mengeluh atas berbagai bencana yang menimpanya. Ini adalah bahan refleksi dan aksi yang akan adik-adik lakukan
ke depannya. Nah, adik-adik, di sini ada tugas yang akan Bapak berikan untuk adik-adik semua, yaitu yang pertama, apa tugas yang diberikan Allah kepada manusia menurut Kejadian 1 ayat 26 sampai 30, tunjukkan ayatnya. Jadi adik-adik akan menunjukkan ayat tentang apa yang diberikan Allah kepada manusia, atau apa tugas yang diberikan Allah kepada manusia menurut Kejadian 1 ayat 26 sampai 30. Kemudian yang nomor 2 adalah perhatikan baik-baik ayat 29 dan ayat yang ke-30, bagaimana seharusnya hubungan antara manusia dengan ciptaan Tuhan lainnya. Yang nomor 3, apa kondisi-kondisi ciptaan Allah yang ada sekarang sudah sesuai kehendak semula Allah ketika Ia menciptakan dan menyerahkannya kepada manusia. Yang keempat, tuliskan niat yang akan kamu lakukan dan biasakan sebagai wujud tanggung jawabmu sebagai citra Allah. Nah, itu adalah tugas yang akan adik-adik buat di rumah. Nanti akan ada dikirim lewat Google Classroom ataupun lewat kelas WA untuk kelas 7 pelajaran agama Katolik. Nah, adik-adik, demikian materi dari Bapak pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio et nunc et sempre et in saecula saeculorum. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.